Polda Jatim resmi menetapkan Samuel Adi Kristanto sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan rumah milik seorang nenek berusia 80 tahun, Helina Wijayanti di Surabaya. Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan ahli. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jatim kemudian melakukan penangkapan terhadap Samuel pada Senin 29 Desember 2025. Selain Samuel, polisi juga menetapkan satu tersangka lainnya, Muhammad Yasin, yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan rumah nenek Helina. Penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, Senin 29 Desember 2025. Widi mengatakan usai dilakukan penangkapan, Samuel sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Nenek Helina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Namun, hanya Samuel yang sudah dilakukan penangkapan. Sementara Yasin masih dalam pengejaran kepolisian. Untuk MJ sendiri, MJ masih, tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MJ. Samuel dan Yasin ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan keterlibatan melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut Samuel dan Yasin diduga melanggar tindak pidana sesuai pasal 170 KUHP, maka Polda Jatim akan melakukan penahanan. Sebelumnya, Samuel terlihat dibawa penyidik di Treskrimum Polda Jatim ke ruang pemeriksaan sekitar pukul 2 siang dengan tangan terborgol. Samuel yang mengenakan baju berwarna hitam memilih diam dan tidak memberikan komentar kepada awak media. Adapun kasus ini bermula dari pembongkaran paksa rumah milik Helina Wijayanti yang beralamat di Dukuh Kuwukan, Kecamatan Sambikerep, Surabaya pada 6 Agustus 2025. Pembongkaran dilakukan oleh rombongan Samuel yang mengeklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak 2014 dari Elisa Irawati, kakak kandung Helina. Namun, klaim tersebut dibantah pihak keluarga. Elisa diketahui meninggal dunia pada 2017 dan menjatuhkan ahli waris ke 6 anggota keluarganya, termasuk Helina. Sebelumnya, Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak 2014 kepada Elisa. Namun, pihak Helina membantah telah menjual aset tersebut. Helina kemudian melaporkan Samuel dan kawan-kawan ke Polda Jatim pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan dugaan tindak pidana pengerusakan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP.